Contoh ya. Jadi misalkan ini. Nih, ini kan kelapa yang muda. Terus ini agak tua. Ini agak muda. Tapi yang agak tua ini nggak jaminan sulit pecah. Yang sulit pecah malah yang muda ini. Nah, ini yang muda agak tua ini malah mudah pecah. Saya kasih tahu ya. Nah, ini coba saya tonjok. Dapat pecah agak belakang, Mas. Loh, pecah toh? Memang nggak sekali. Kalau memang power saya tinggi, jadi bukan faktor saya punya tenaga dalam, itu sekali bisa pecah. Dan saya nggak jaminan profesional dalam memilih. Kalau pedagang masih ini kan yang pegang burung itu kan dia pedagangnya, jadi dia ahli. Kalau saya kan kemampuan saya dalam bidang pemilihan kelapa itu kan di bawah dia. Walaupun di bawah dia kan minimal saya ada sedikit pengetahuan tentang kelapa karena sering jajan ya. Di ini cuma jajan. Ya, ini bisa pecah. Ini airnya banyak tak? Yo, kontratnya kelihatan. Enggak, tapi enggak pecah biak itu enggak. Kalau enggak pakai pisau enggak bisa. Jadi intinya sugesti tentang peralatan itu. Seperti contoh, saya memberikan teori ke anak buah saya. Tapi teori sudah masuk dulu. Tapi dia tidak berani mencoba. Nah, untuk mengsugesti keberanian itu, saya kasih seakan-akan dia dapat tenaga dalam dari saya. Misalkan saya kasih aktivitas entah jurus atau push up atau apa, yang penting ada aktivitas lebih. Nah, itu setelah saya suruh berdiri dari jarak semeter atau bahkan lebih, cuma saya ginikan, tapi tangannya saya suruh angkat. Nah, setelah berdiri lurus, tangan dia angkat. Nah, hitungan yang saya sudah biasakan ngitung, sekian menit atau sekian detik setelah tangan diangkat itu ada rasa seperti kesemutan turun, seperti ada yang masuk. Nah, hal itu saya manfaatkan. Ini hanya salah satu contoh aja, padahal banyak contoh, tapi cuma salah satu contoh menipu murid bahwa dia dapat tenaga dalam dari saya, padahal itu reaksi tangan sendiri itu. Jadi darah turun dengan sendirinya, ada rasa griming-griming di tangan ini, seakan-akan dia dapat tenaga dalam dari saya, padahal enggak. Tapi sudah saya kasih teori dulu tentang hal ini. Misal ini plastiknya ya enggak kok. Misalnya dia saya kasih teori gimana caranya nggak terluka kalau ngunyah kaca. Kalau biasanya kan saya cuma bolam atau lampu SL, terus botol keranting deng. Ini saya mencoba gelas. Nah, misalkan murid saya itu kan belum tahu tentang hal ini, kan saya kasih teori dulu. Nah, dia kan nggak berani mencoba walaupun dapat teorinya. Namanya kan mentalis, perlu mental. Jadi saya kasih sugesti tenaga dalam tadi, dia berani mencoba karena dia yakin tidak akan terluka. Padahal saya kasih tenaga dalam atau enggak, itu sama-sama enggak terluka karena sudah ada teorinya. Kalau masalah ilmu-ilmu gitu kan saya nggak punya, bahkan percaya pun enggak gitu loh. Saya percayain karena apa? Karena di YouTube itu ada alat tutorial sulap itu bukan kaca, tapi dari resin. Nah, kalau resin ini diketek nggak bunyi kayak gini. Nggak bunyi. Bunyinya tek tek tek. Nah, kalau ini kan ada nyaringnya ting ting ting, berarti kaca. Terus dipecah, reaksinya itu menyeluruh seperti kaca mobil itu. Tar itu kan menyeluruh kecil-kecil reaksinya. Kalau kaca reaksinya nggak menyeluruh, tapi runcing-runcing. Loh, kalau gini bener kaca, jadi reaksinya nggak menyeluruh. Cuma jadi pecahan besar-besar. Kalau yang resin itu kecil-kecil, sekitar setengah sentian. Ini saya kunyah nggak apa-apa, bukan karena saya punya ilmu goib, enggak. Tapi memang ini ada teorinya tersendiri bahwa kalau saya ngunyah itu nggak terluka. Nah. Oh. Hey. Ya. Nggak apa-apa loh.
kertas barang kan ngene tok ora kace. Udah terang. Ya, udah toh. Jadi sebenarnya cuma trik kabeh tuh. Padahal nang kene udah. Aja pateni sih. Ya asli itu. Ya. Asli. Soalnya dikira kok anu. Soalnya ora landep dikirane itu. Apa-apa ya? Bedakan Oke, Mbak. saat pertunjukan musik kita dan musik soal nah, ini kan murni teknik. Anget tau, Mbak. Wis tak pijet ta, Pak? Dipijet. Dipijet toh? Yung. Iya, dilepas. Ya, mosok lo ngerti dulu.